Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Rumah Tahfiz Jawana dan seluruh jamaah yang hadir pada sore ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian silaturahim pertemuan kita, tausiah kita, ceramah kita, tentunya kita awali dengan puji syukur kita kepada Allah. Mari sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Acuk-acuk wa baca alhamdulillah. Artinya lah tahu apa? Alhamdulillah, segala puji, segala puja hanyalah untuk Allah, hanyalah bagi Allah. Allah yang Maha Rabb semesta alam, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah yang mengatur alam. Pak, Bu, awak kan tinggal di Parwi atau Pinggang Gunung? Pinggang Gunung. Gunungnya Gunung Marapi. Iya Pak Bu. Ku ayatnya. Ayat setentangan gunung awak Pak. Surah An-Naba. Wal jibala autada. Al-jibal, Allah jadikan gunung sebagai pasak bumi.
Allah jadikan gunung bukit sebagai pancang paku bumi. Dalam ayat lain dikatakan wal jibala arsaha, wal jibala arsaha, pasak pancang bumi. Sehingga bumi di mana awak menetap, di mana awak beraktivitas, bumi ko ndak mudah goyang. Karena ada pasak. Nah, nan dia awak pasak awak nagari awak gunung marapi. Makanya alhamdulillah. Banyak nikmat Allah, karunia Allah kepada awak, banyak tak bisa disabui. Salah satu bentuk karunia nikmat Allah, Allah jadikan gunung al-jibal. Makanya kalau hari kiamat diambui trompet sangkakala, hancur alam raya aku. Salah satu tanda kiamat hancurnya alam raya, Allah tanggan pasak bumi itu, lapih pancang paku bumi itu, yaitu gunung Al-Qari'ah, mal wa ma yauma yakunu talui tuh wa takunul jibal. Tuh al-jibal tuh gunung terpelanting dicabui Allah ketika al-qari'ah mal qari'ah wa ma. Makanya alhamdulillah. Malatuinyo kapundanyo sekalua seketik alhamdulillah. Nan cami hawa kaluanyo buang sekali kadang mencami. Itu mukadimah. Kemudian salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurah, agar selalu terlimpah kepada kepada uswatun hasanah, kepada manusia pilihan, kepada Rasulullah utusan Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tema kajian kita adalah sejarah atau kisah orang-orang terdahulu. Nan bisa nan dapat kita ambil ibrah, pelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk Kamis pertama setiap bulan kajian kita temanya sejarah atau kisah orang-orang terdahulu. Maka pada kini ambo sampaikan sebuah kisah pendek padik. Kisahku berkaitan dengan sambungan dari pertemuan kita yang lalu, yaitu setentangan kematian.
Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Orang kaya mati. Ayatnya sangat populer. Aco sering disampaikan di guru-guru awak. Singkat saja. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kok kisah. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Kisahku kisah Israiliyat. Terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam. Baca ceritanya. Bolehkah awak kisahkan cerita kisah Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel zaman dahulu? Boleh. Syaratnya asalkan kisah itu tidak mengandung kesyirikan. Ada kisah Nabi Daud, ada kisah Nabi Sulaiman dan Semut, ada kisah Nabi Musa dan Bani Israel yang panjang kisah. Banyak pelajaran yang mau ambil. Ada kisah Nabi Zakaria yang dibunuh. Anaknya Nabi Yahya pun dibunuh. Nabi Isa pun rencananya akan dibunuh, digagalkan oleh Allah. Banyak kisah cerita tempoh dahulu. Banyak kisah para nabi dan rasul. Banyak kisah yang bukan para nabi dan rasul. Contoh kisah Luqmanul Hakim ada dalam Al-Quran. Padahal beliau bukan nabi dan rasul. Kisah Siti Maryam ada dalam Al-Quran. Bahkan dinamai dengan nama surat Maryam. Atau kisah-kisah orang-orang yang beriman. Jangan menjadi teladan. Atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan yang diceritakan dari Rasulullah, kisah-kisah yang tidak bisa awak teladani. Kisah-kisah orang yang jahat. Semisal tabbat yada abi lahabin. Itu kisah siapa? Abu Lahab. Tidak bisa dicontoh, tidak bisa diteladani, tapi harus diceritakan. Termasuk kisah Abu yang lain, Abu Jahal. Termasuk kisah kisah hewan, garis miring binatang. Ada burung ababil, kan? Ada burung hut-hut, enak. Iya bu? Banyak. Nah, pada sore patang hari kita ambil sebuah teladan kisah Nabi Daud alaihissalam bakawan dengan malakul maut. Bapak, ibu-ibu, lain nama bapak ibu bakawan dengan malaikat maut. Langsung pakai siang indah. Apa bagaimana? Nah, kita awali dengan sebuah firman Allah. Bapak ibu namanya apa? Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah itu surah ke-32 urutannya dalam Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah
sampai surah An-Nas 100 sampai balik 100 sampai balik surah. Dan surah yang ke-32 dalam Al-Quran Badamu surah As-Sajdah. Lupa. Yes. Bunyinya lalu sebab cari nomor surah itu nomor ke-32. Nama surahnya As-Sajdah. Ayatnya ayat kasabaleh. Lah sebab cari ini di atas nomor 32, surah ke-32. Cari lah sebab 32. Cari ayat kasabaleh. Langsung sebut. Lepas tu surah As-Sajdah kita baca ayat ke-9 paling bawah. Kata Allah, Qul yatawaffakum malakul maut. Kan bunyi malaikat maut lah. Alladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Lalu semua. Betul yang mana lah? Kisah teladan. Nampak dulu. Dia spidol lagi cintanya apa nampak? Kabuan cintanya habis. Kok di bawah meja dulu. Di bawah meja lagi. Enggak, jatuh apa? Jatuh. Mana? Enggak ada jatuh. Ayo Kak. Doanya. Pakai rigor. Ikut situ. Samo. Jadi kau sebisa hari raya itu. Raya. Kau cilek. Itu dulu. Quran surat ke-32. Ada musuhnya? As-Sajdah. Ayat kasabaleh. Tu. Kau kaji apa? Sebelum kita tahu kan, ada beberapa jemaah yang bacanya di kamu baru. Sebelum tarikan Bapak Ibu. Tuanku, Ustaz, mana nomor WA? Masih ada yang telepon. Kini apa WA apa dia? Wah. WA. Namo Abrar. Kan baku itu dia Ustaz. Dia waduh dia bertanya. Bubian 0882 7928 8 kali 51. Tuanku. Tuanku. Oke. Alhamdulillah. Bukan situ. Bukan plusnya. Pak, Bu. Kita latihan. Lah nampak surahnya? Allah SWT berfirman, Qul, katakan ya Muhammad. Kata Allah kan Nabi Muhammad, Yatawaffakum, kamu akan diwafatkan.
oleh sia malakul maut, oleh malaikat maut. Jadi awak akan didatangi oleh malaikat maut. Angu awak, nafas awak, nyawa awak akan dicabut oleh malaikat maut. Sambung ayat. Allazi wukila bikum. Dan malaikat maut itu akan mengarajuan tugehnya. Nyo ndak akan membantah perintah Allah atas izin Allah, nyo kerajuan. Kerajuannya mencabut nyawa. Tarui. Summa ila rabbikum turja'un. Summa kemudian ila kepada rabbikum, kepada Rabbmu, Tuhanmu yaitu Allah, turja'un, kita kembali. Dan lihat, kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, kamu akan diwafatkan oleh malaikat maut dan ia akan mengerjakan tugasnya, kemudian kamu akan kembali kepada Allah Tuhanmu. Suara apa kisahnya? Nabi Daud bakawan jo malaikat maut. Jadi pada suatu kali Bapak Ibu, Nabi Daud didatangi oleh malaikat maut. Nyalah biasa berkunjung. Dia bakawan lah biasa berkunjung. Kata Nabi Daud ke malaikat maut, wahai malaikat maut, kata Nabi Daud, aku kasih kedatangan kini. Apakah kedatangan engkau wahai malaikat maut untuk mencabut nyawamu? Tanya Nabi Daud ke malaikat maut. Kata malaikat maut menjawab, belum waktunya wahai Nabi Daud kawan abo. Adun wakatunya lai. Kini awak bercerita saja, ni awak berkawan. Kata Nabi Daud, wahai malaikat maut, jika suatu saat lah tiba wakatunya, jika wakatu engkau akan mencabui anu ambo, tiba waktunya, maka di awak bakawan memohonlah ambo. Tu kecil malaikat maut. Dia tahu tanda-tandanya di. Pak, Bu, awak lah umum tahu awak dari guru-guru, dari buya-buya awak, dari ustaz-ustaz, bahwasanya kedatangan malaikat maut mencabui anu awak, ada dia tahu? Ndak. Jam sakiko hari akaya, bulan itu tahun itu lain dia tahu? Enggak. Kok jadi pertanyaan Nabi Daud ke malaikat maut, kok kisah orang terdahulu yang dapat kita ambil pelajaran. Sabuk pasti tidak bisa indah, awak masing-masing akan didatangi malaikat maut.
Ustaz, tuanku, Abrar, awak dah lama didatangi malaikat maut tau. Duit dalam surah. Sampai bila kai duit? Supaya ajal. Ya. Nah, Nabi Daud pun raja, Raja Bani Israel sekaligus Nabi, yaitu Nabi Daud. Beliau pun punya anak Nabi Sulaiman pun seorang raja sekaligus Nabi. Nabi saja mati. Nabi saja didatangi oleh malaikat maut. Nabi mati. Presiden mati. Gubernur mati. Wali negari mati. Ustaz mati. Ibu-ibu, bapak, yang tua, yang muda mati. Tak bisa hidup. Pasti didatangi malaikat maut. Ya bu? Mari kita balik ke kisah. Agia tahu ambo wahai malaikat maut, sabu awal kawan, ketika engkau akan datang mencabui ambo kuat, agia tahu tando-tandonyo. Agar ambo siap. Sepakat? Setuju? Jadi. Tabuik perjanjian baru. Kemudian pekan berlalu, bulan berganti, tahun bertukar. Datanglah malaikat maut cukup dia. Menemui Nabi Daud, tapi kedatangan malaikat maut nan sekali ko indah untuk motar, indah untuk silaturahim, tapi datang untuk mencabut nyawa Nabi Daud. Kecil Nabi Daud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tiba malaikat maut mah, yo. Ada apa? Mangga kamari akaba. Ambo datang untuk mencabut nyawa engkau wahai Nabi Daud. Jawaban Nabi Daud. Apa jawaban Nabi Daud? Wahai malaikat maut, bukankah awaklah berjanji? Bukankah awak berdua sepakat tahun yang lalu? Janji awak, kesepakatan awak tadi. Age tahu tando-tandonyo ajal ambolah sampai age tahu tando-tandonyo engkau akan mencabui nyawa ambo. Agar apa? Agar ambo siap. Perhatikan Bapak Ibu, jawaban malaikat maut. Ya Nabi Allah Sulaiman, jam 5:10. Bapak cepetnya jam. Baru kamu mulai Bang. Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Daud, salah sebut ini kan? Kata malaikat maut. Ambo kini datang untuk mencabut nyawa engkau. Kata Nabi Daud, wahai malaikat maut, bukankah awaklah berjanji? Bukankah tahun lalu awaklah sepakat?
bahwasanya jika ajal lambo tibo, bahwasanya jika nyawa ambo hendak engkau cabut, berilah aku tanda-tandanya agar ada kesiapan. Mari perhatikan jawaban malaikat maut Bapak Ibu. Konon menjadi pelajaran wakil. Inti ceritanya di situ. Ya Nabi Allah Daud alaihissalam, kata malaikat maut ke Nabi Daud, bukankah setiap manusia sudah diberi tanda-tanda oleh Allah, tanda akan datang ajalnya? Wahai Nabi Daud, bukankah setiap manusia lah dia tanda oleh Allah akan kedatangan apa? Untuk mencabut nyawa mereka. Kata Nabi Daud, ya malakul maut, apa tandanya? Tandanya malaikat maut. Perhatikan Bapak Ibu jawabannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi, dan pada anfusikum, dirimu wahai Nabi Daud, afala tubsirun, tidak kamu perhatikan? Di basuhan ke basu Minang basu awaknya, wahai Nabi Daud, perhatikanlah, carilah dirimu dari atas sampai ke bawah. Itu tandanya. Bukankah dulu engkau muda, sekarang tua? Tapi ada tanda uji dah. Tanda kedatangan malaikat maut yang pertama, usia tua. Umur, usia kecil orang gini lansia, ya Bu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda kedatangan ajal, tanda kedatangan malakul maut yang pertama, mari kita perhatikan sabda Rasulullah. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. A'maru ummati, kata Rasulullah, umai ambo, usia umat saya, kata Nabi Muhammad, berkisar baina sittin ila sab'in, dari 60 hingga 70, dan sedikit yang melewati usia tersebut. Tanda yang pertama, usia tua. Pak, Bu, mari kita cari pembuktian.
diumumkan di mustajid, di surau, di musalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dibaca 3 kali pengumuman. Telah berpulang ke rahmatullah ibu kita, apa kita, orang tua kita, dosa anak kita, inya kita, usia 60 tahun. Umurnya 67 tahun. Usianya 77 tahun. Namanya Fulan bin Fulan. Usianya 82 tahun. Iku angka-angka usia-usia yang sering kita dengar pengumuman di masjid, di musala, di surau. Yo Pak Bu, iyo ndak bisa indah. Tuanku, kan ada pula di soraan mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Anak kita, keponakan kita, usia 13, ada? Ada, tapi jarang sekali. Yang ngaco, yang banyak, yang sering kali kita dengar usia di atas 60, 70, 80. Makanya maka Bapak Ibu, usia 60, 70, 80 dan seterusnya. Iko Bapak Ibu dan dikeceran bo mana kuina. Iko usia maaf Bu, maaf Pak, usia kematian. Maaf, bukannya ampul itu enggak. Pada satu usia wak malaikat maut akan datang, tapi keseringannya acoknya di siko. Iko usia ke pas raha 60, 70, 80 dan seterusnya. Usia penantian ajal atau antrian. Wah, Bu, awak sedang antri, ndak bisa indah. Ndak antri sembako, ndak antri kompor gas, ndak. Antri kematian. Sedang antri. Kalau ada yang hampir 100 umurnya masih hidup. Hampir 100 ikut 60, 70, 80 dan seterusnya. Sedikit yang melewati angka ini, yang sering angka ini. Jadi 60 ke bawah sedikit, 80 ke atas sedikit. Yang banyak angka itu, yang diumumkan, yang disuarakan, yang nampak awak sehari-hari, yang awak pergi takziah di rumahnya, angka-angka sekitar. Betul atau benar Bu? Betul Pak. Sekali lagi. Apakah usia 30 ada yang meninggal? Ada. Usia 25, 20, 19 ada sedikit. Ada yang meninggal usia 90, 95, 100, ada sedikit. Angka-angka ini yang banyak. Maka Bapak Ibu, ini angka-angka
muktarak. Apa namanya? Muktarak. Apa itu muktarak? Angka-angka usia-usia umur-umur kematian, menunggu ajal. Kesimpulan nang syekh, tidak ada jalan lain. Usia sakiko, perbanyak amal saleh. Ada cerita yang lain. Perbanyak ibadah, perbanyak amal saleh. Jadi jam tu. Target awak 5:30. Panjang. Bagus baca dia habis tak? Karena jam tu setengah sampai. Jadi jam dulu sudah. Nah, kamu Bagarah seketik tu paralu. Jangan tegang tu. Siap mengaji, Ustaz tuan gua berat. Mengaji tagang Ustaz. Serius sekali. Anak. Agak intermezzo selingan seketik. Kita tutup yang Iko namanya al-muqtarak, angka-angka kematian. Al-muqtarak. Ain. Masuk yang kedua, nampak Allah. Kecil Nabi Daud ke malaikat maut. Oi malaikat maut, jika kau mencapai ambo agia kau tando-tandonya. Kata malaikat maut, lam dia. Bukankah semua manusia telah Allah agia tandanya? Tandanya perhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan dirimu dari atas sampai ke bawah. Yang pertama, usialah tua. Tidak mundur. Lagi. Nanti kalau ada Yang kedua, kita pesingkir. Nan kedua. Siapa yang ubat tadi? Ubat. Mata. Melemah. Telinga. Ubat berarti yang besar melemah. Ubat. Ustaz, suri tu yang masalah uban tu. Suri ke-30. Wah. Suri ke-30 ayat 5 30 aku suri Ar-Rum. Suri ke-30. Suri Ar-Rum kalau tidak salah. Ayat ke-50. Yang pertama tadi usia tua, surah ke-40. Surah ke-40 ayat 67. Tak usahlah cari gini, betul betul rumah. Ada yang punya HP di foto aja. Tidak bawa HP ditulis aja. Tidak ada HP, tidak ada tulis di kanan saja. Yang kedua, ubah.
Mari jadi kepala awak surang-surang. Jadi kati kepala awak. Ustaz, jadi kepala ustaz dulu. Jadi, aku jadi kepala kau. Boleh. Labi gagahnya. Padahal lu tak gagah kita. Lah tumbuh uban. Bila uban tu tumbuh rato-rato, tak semua. Usia 40 tahun ke atas. Sampai 2 tahun kate. Bariku 60, 70, 80. Uban. Suara tu uban. Suri no, biko jadi di suri tu. Suri ke-30, suri Ar-Rum ayat ke-54. Iyo suri Ar-Rum. Lah baca dia. Jadi daftar suri. Jadi urutannya. Baik di belakang maupun di buku sekali ada daftar surat. Banyak. Di setiap Al-Quran ada tu. Di belakang ada, di depan ada. Kuah, surah ke-40 aku surah apa? Ghafir. Surah ke-30 apa? Dari resiko balik. Nomor 30. Surah Ar-Rum, apa betul? Bicara tentang uban. Jadi kalau tumbuh uban, yang pertama itu tanda awak dah muda lah. Dah tumbuh uban sah. Alum tak muda. Kalau alum tumbuh uban lah berarti masih muda. Kalau banyak lain, jam lagi. Pak, Bu, lah awak cari kepala awak ada uban kana-kana. Itu warning. Apa arti warning? Peringatan. Apa peringatannya? Karena dialog malaikat maut dan Nabi Daud tadi. Peringatan ajal sampai. Peringatan malaikat maut kati bo. Bako iko kajiwa Ustaz takut ya mak Sabo iko akan awak alami tidak bisa tidak. Tak mau Ustaz. Mengadak mak. Jadi kajian awak lalui dan awak lalui mana? Awak sudah manga sudah kuat. Sudah di dunia aku manga awak. Aku boleh. Alam dan awak lalui. Wah. Ampe alam yang kita lalui. Satu, alam roh. Dua, alam rahim. Rahim ibu. Tiga, alam dunia. Apa yang gini Pak? Sampai alam akhirat. Itu ya. Awak di mana gini loh? Akunya. Alam roh lah lewat, alam rahim lah lewat, alam dunia awak pilih. Alam tinggal. Pun. Pasti awak lalui akhirat kok? Pasti. Kalau ingin masuk alam akhirat, yuk masuk alam akhirat yang didahului dengan kematian. Kalau orang mati masih di dunia, kalau orang mati di akhirat. Catat tu Bapak Ibu. Maka kematian adalah akhir hidup awak di dunia dan awal kehidupan akhirat. Jadi kisahnya seketik, tapi hikmahnya mendalam. Kan seketik kisahnya. Kisah Nabi Daud
bersebut dengan malaikat maut. Tanda yang kedua Bapak Ibu, ubat. Ubat adalah peringatan. Usia tidak muda lagi, sudah tua. Jadi ambo Bapak Ibu, jadi ambo kembali. Perhatikan dari atas ke bawah. Ambo tagak ke muka. Sudah uban dengan bawah uban ada. Kuang. Kaniang. Dulu Bapak Ibu, kaniang ambo ko licin. Kini namanya karui, lampe begini. Yang pe, apa itu lah. Isi di dalam kaniang kuah. Pikiran. Perhatikan dirimu. Kata malaikat mau ke Nabi Daud, pikiran awak lah mulai melemah. Lah banyak nan lupa. Malah kunci cakua. Di malah kunci onai. Lagi lah. Tambah lu tadi lah. Di malah. Rupanya kunya. Apa? Itu nan lupa. Yang kamari mencari nyatonya ada di sakui. Malah kacamata cakua. Kacamata ni mah cakap hoi nampak hoi. Kemana tu? Kiranya lagi lelaki. Akun. Ingatanlah mulai melemah. Pangana? Lanjut lupa. Kowe. Alon. Mata. Penglihatanlah mulai berkurang dan nampak dai. Datang cucu ke rumah. Sihat. Ambil kacamata dulu. Cucu mah. Tu. Iya bu. Iya dah bisa ingat. Awak akan mengalami. Ambo sila contohnya. Ambo kacamata. Kalau dah pakai kacamata, ada nampak. Mengaku orang lain dicontohkan, awak sendiri. Boleh, kuaga bu. Talingo. Lah mulai tak mendengar. Kecil ibu lah mulai pak. Ada bu nyembuh lah. Bu pasnya. Yang berkecil aja keluar. Ulang lah balik tinggalan lah. Itu. Tarik ke bawah. Mana? Itu. Gigi. Ma ayatnya cukup. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri wahai Nabi Daud, perhatikanlah dari atas sampai ke bawah. Gigi lah mulai permisi. Lah manas. Lah bong. Iya bu. Iya. Dari ke bawah. Gua lo. Lihi ada karui. Kalau tangan lah mulai lemah, lah asam urat, lah payah menggenggam, memaci. Dulu kuat memaci. Dulu kuat memanjat batang piawe, batang jambu. Kini lah goyang. Dulu kuat berlari dari Ampua sampai ke mana aja? Kasari lari. Kini kok dari yang siko ke surau Nurul Abra di bawah. Kamu nak kilo kata balik. Iya, tak bisa ini. Tanda itu.
Lah lewat jam 7 balik 36. Lah dulu. Ba disambuang dua oleh. Disambuang dua oleh. Bu, Pak, awak setiap awal Kamis di awal bulan kajian awak bersambung. Nah, itu. Betul, Ustaz? Nah, disambung kajian awak. Tidak mungkin selesai kalau. Bagi ibu-ibu yang mencatat, alhamdulillah. Bagi bapak ibu yang membawa HP, dipoto aja. Bagi bapak ibu yang hadir kini tolong sampaikan. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir bahwasanya kajian bersambung. Yang datang sampaikan kepada yang tidak datang bahwasanya kajian bersambung. Kaji awak, kisah perjalanan awak dari dunia sampai akhir kira diambil dari kisah-kisah teladan orang-orang terdahulu. Nan kini kok kisah Nabi Daud bakawan jo malaikat maut. Lah, itu akhiri doa kafaratul majlis 7 balik 38. Kita baca bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu-ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, yang barokah. Jazakumullahu khairan jazaa. Juga kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di majelis taklim Jawa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.